Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah film survival tentang orang yang berpetualang ke sebuah tempat terpencil. Film yang diambil dari kisah nyata ini berjudul Backcountry, yang mengisahkan perjalanan sepasang kekasih mengelilingi sebuah hutan yang terisolasi. Dia adalah Alec dan Jen. Mereka merencanakan sebuah perkemahan di daerah hutan pedalaman yang bernama Black Throat Trail. Seperti biasa saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan buat yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai filmnya. Terlihat seorang pria, yaitu Alec, membawa dua tas skema besar di tangannya dan menghampiri seorang wanita, yaitu Jen, kekasihnya. Kemudian mereka berangkat dengan melintasi jalanan yang penuh dengan pepohonan yang indah. Setelah sampai, mereka menemui si penjaga hutan. Penjaga itu mengatakan kepada Alec bahwa ada sisi hutan yang terisolasi dan tidak boleh didatangi. Awalnya Alec membantah dan menolak, tapi penjaga hutan itu mengatakan jika mereka nekat mereka akan terkena denda. Akhirnya Alec pun menyetujuinya. Mereka pergi ke tepi danau. Kemudian Alec mengeluarkan barang-barang mereka. Setelah itu mereka pun selfie. Mereka kemudian menaiki perahu untuk melintasi danau dan menuju ke tempat mereka akan berkemah. Mereka pun sampai di pinggiran hutan yang akan mereka jelajahi. Alex segera menarik perahunya ke pinggiran agar tidak terbawa oleh arus. Namun tiba-tiba kaki Alex terhimpit oleh perahu tersebut sehingga membuat jari kaki Alex terluka. Singkat cerita, Alex dan Jen pun mulai berjalan. Mereka mulai menjelajahi hutan tersebut untuk mencari tempat berkemah yang cocok untuk mereka. Mereka beristirahat sambil bersanda gurau dan menikmati makanan dan bekal yang mereka bawa. Mereka melanjutkan perjalanan, kemudian menemukan sebuah danau yang indah. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat untuk mendirikan kemah yang bagus pada hari itu. Akhirnya Alec dan Jen mulai mendirikan tenda di sana. Kemudian Alec menghidupkan api untuk membuat tubuh kekasihnya menjadi hangat. Mereka pun bersandau gurau. Alec mulai menggoda kekasihnya itu. Semula semuanya tampak baik-baik saja. Alec selalu menggoda kekasihnya itu dan mengajak Jen untuk berenang di danau yang mereka lewati tadi. Hari sudah sore. Alec pun berinisiatif untuk mencari kayu bakar. Jen ingin membantunya, namun Alec meminta Jen untuk menunggu di tenda saja. Jen pun menunggu Alec di dekat tendanya. Ia duduk santai sambil menikmati suasana hutan itu. Namun saat ia duduk, tiba-tiba datang seorang pria misterius, yaitu Brad. Terlihat Alec sedang memotong kayu bakar untuk digunakan mereka memasak malam itu. Dan dia melupakan kapaknya. Saat Alec kembali, Alec melihat ada seorang laki-laki yang sedang bercengkrama dengan Jen. Ia pun curiga. Ia mengira bahwa Brad adalah orang gila. Namun kehadiran Brad disambut hangat oleh Jen. Brad pun berkenalan dengan Alec, meskipun Alec kurang menyukai itu. Brad pun menawarkan untuk makan malam bersama. Awalnya Alec tidak setuju, tapi karena Jen ingin mengajak Brad makan malam bersama, akhirnya Alec pun setuju. Akhirnya mereka bertiga makan malam bersama, meskipun Alec nampak tidak nyaman karena ia merasa cemburu kepada Brad yang memiliki tatapan berbeda kepada Jen. Makan malam pun selesai, Brad pun segera meninggalkan Alec dan Jen. Namun setelah Brad pergi, Alec dan Jen nampak sedikit bertengkar. Karena Alec mengatakan kenapa Jen ingin mengajak seseorang yang baru dikenalnya ke acara malam pertama mereka berkemah. Namun karena merasa bersalah, Jen pun segera meminta maaf kepada Alec dan akhirnya mereka tidur di dalam tenda malam itu. Keesokan harinya saat Jen bangun,
Ia pun dikejutkan dengan Alec yang membuatkan sarapan untuknya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengelilingi hutan itu. Di perjalanan mereka, Alec mengiming-imingi sebuah keindahan suatu danau kepada Jen. Ia mengatakan bahwa danau tersebut sangatlah indah, yaitu di jalur Blackford. Alec mengatakan kepada Jen bahwa tempat itu sangatlah indah. Ia mengatakan bahwa keindahan danau itu sangatlah murni. Namun saat Alec berjalan, di tengah jalan tiba-tiba Alec melihat sebuah jejak yang sangat besar, seperti jejak hewan buas. Jen pun bertanya kepada Alec, kemudian Alec menjawab semuanya baik-baik saja. Dia tidak ingin menakuti kekasihnya itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Kemudian Alec tiba-tiba berbelok ke jalur lain. Jen pun bertanya, apakah benar jalur itu yang akan mereka lewati? Alec pun menjawab, iya. Nampak kekasihnya Alec ini tampak ragu. Ia melihat bahwa jalur yang akan mereka lewati itu tidaklah sebersih jalur yang disiapkan oleh para penjaga. Namun akhirnya Jen pun mengikuti Alec karena Alec yang sudah terlebih dahulu berjalan di depannya. Jalan itu nampak kotor dan sangat tidak terawat, tampak tidak pernah dilewati oleh seseorang. Malam pun tiba. Alec mencoba membuka kakinya yang luka bekas kena perahu tadi, yang ternyata semakin parah, yang membuat kukunya terlepas dari jari kakinya itu. Mereka kemudian tidur di tendanya, namun tiba-tiba ada seperti orang yang melempari tenda mereka. Jen pun segera membangunkan Alec dan mengatakan ada orang yang melempari tenda mereka dengan kotoran. Dan Jen tidak perlu khawatir. Namun Alec mengatakan itu hanyalah sebuah biji pohon saja. Alec meminta pacarnya itu segera kembali tidur. Pada pagi harinya, mereka berdua terkejut melihat ranting-ranting pepohonan dekat tenda mereka banyak yang patah. Terlihat Jenny nampak ketakutan. Ia ingin pulang saja. Namun Alec berusaha untuk menenangkannya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia mengatakan apakah benar itu perbuatan biji pohon, namun Alec tetap berusaha untuk meyakinkannya. Mengatakan bahwa Pak Jen pasti akan terkesan ke tempat yang mereka tuju. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Tiba di tengah perjalanan, Alec mengambil buah pohon liar dan menunjukkannya kepada Jen bahwa buah tersebut bisa dimakan. Ia pun segera memakannya. Namun Jen teralihkan oleh sebuah bau. Ia kemudian mencari sumber bau itu. Namun Alec yang berada di depannya mengatakan itu bukanlah bau apa-apa. Jen pun penasaran. Ia kemudian memeriksa kemana arah bau itu, mencari dari mana bau itu berasal. Alec kemudian mengikutinya dari belakang. Jen pun menemukan asal mula dari bau itu. Ia terkejut melihat bangkai rusa yang mati dalam keadaan mengenaskan dan digeromboli oleh banyak lalat. Singkat cerita, Alec pun menemukan jalan menuju ke danau itu. Namun, saat Alec dan Jen sampai di tepi danau itu tidak ada. Yang ada hanyalah pepohonan. Alec pun kebingungan dan seakan tak percaya apa yang telah terjadi. Jen kemudian mengatakan apakah benar ini tempatnya, dan Alec mengatakan itu benar tempatnya. Dan mereka pun mulai bercekcok. Mereka pun bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Jen menanyakan peta kepada Alec, namun Alec mengatakan ia tidak butuh peta. Kemudian Jen bertanya apakah benar Alec mengetahui tempat itu. Jen berkata mereka ada di mana. Alec menjawab ia tidak tahu. Alec mengatakan ia merasa kurang yakin. Jen pun nampak panik. Ia sangat kecewa kepada Alec yang ternyata tidak tahu tempat itu. Ia mengatakan bahwa Alec hanya pamer saja. Alec hanya berpura-pura tahu tempat itu padahal ia tidak tahu, dan mereka pun tersesat. Alec mengatakan ia hanya ingin melihat Jen terkesan atas apa yang dia lakukan. Tapi kekasihnya Jen ingin Alec jujur kalau ia tidak mengetahui tempat itu, kenapa harus ke sana. Jen pun marah-marah kepada Alec, dan Alec hanya bisa terdiam saja. Sambil menangis, Jen bertanya terus kepada Alec kenapa ia harus membawa Jen ke sana.
Dan dengan sedih, Alex menjawab bahwa ia ingin melamar Jen. Seketika suasana menjadi hening, mereka pun duduk terpisah dan saling diam-diam nih guys. Namun kemudian Alex menghampiri Jen dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah ia lakukan kepada Jen. Dan akhirnya mereka membangun tenda di sana malam itu. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Meskipun dalam keadaan yang bingung karena mereka tersesat tanpa peta. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka mendirikan tenda di sana dan menghidupkan api unggun. Alex dan Jen tidak mengetahui bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bersama. Di pagi harinya, mereka pun bangun. Dan mereka saling menyemangati untuk mencari jalan pulang bersama. Namun tiba-tiba, saat Alex ingin membuka tenda, ia melihat ada seekor beruang di luar tenda mereka yang menuju ke tenda mereka. Mereka berdua pun mulai panik dan ketakutan. Beruang itu semakin dekat ke tenda mereka. Alex meminta Jen untuk tetap tenang. Dan tiba-tiba beruang itu menerobos masuk ke tenda mereka dan menyerang tangan Jen. Akhirnya tangan Jen terluka. Eric yang melihat itu segera meminta Jen pergi ke belakangnya. Eric berusaha untuk mengusir beruang itu, namun tiba-tiba kakinya digigit oleh beruang itu. Ia berteriak kesakitan. Ia meminta Jen segera menyemprotkan anti beruang ke beruang tersebut. Jen pun menyemprotkannya hingga membuat beruang itu lari. Sementara itu, Alex yang mulai kesakitan mengatakan bahwa ia akan mati dan Jen mengatakan bahwa ia akan selalu menjaga Alex. Nampak kakinya yang terluka sangat parah. Tiba-tiba beruang itu kembali dan menarik Alex. Terlihat Jen memegangi tangan Alex, namun pegangan Jen terlepas dan beruang itu membawa Alex keluar tenda. Jen yang melihat itu hanya terpelongo melihat kekasihnya diserang oleh beruang itu dan tubuhnya dicabik-cabik oleh beruang tersebut. Alex sempat berteriak. Ia meminta Jen untuk lari meninggalkannya. Tapi Jen nampak sangat ketakutan. Namun kemudian ia bangun dan lari. Tapi sebelum lari ia mengambil cincin tunangan mereka terlebih dahulu di dalam tas Alex. Ia nampak berdiri sejenak menyaksikan tubuh kekasihnya yang sudah hancur itu. Jen pun berusaha berlari sekencang-kencangnya sambil menangis ia berlari. Singkat cerita, beruang itu pun menemukan Jen. Ia terus mengejar Jen dan ingin menangkapnya. Jen pun terus berlari sekuat tenaga. Jen pun tersudut di permukaan sebuah air terjun. Karena beruang itu terus mengejarnya, ia pun terpaksa turun ke bawah. Dengan susah payah ia menuruni tebing bebatuan itu. Namun tiba-tiba pegangannya terlepas, sehingga ia terjatuh dan membuat kakinya patah. Dengan kaki yang patah, ia berusaha untuk berjalan dengan menggunakan tongkat. Singkat cerita, Jen yang kelelahan tertidur di bawah sebuah pohon. Saat ia terbangun, ia melihat ada seekor rusa di depannya. Saat ia ingin memegang rusa itu pun berlari meninggalkan Jen. Jen pun bangun. Ia segera mengikuti rusa itu dengan tergopoh-gopoh. Seketika ia melihat cahaya dari suatu tempat. Ternyata cahaya itu berasal dari danau, yang dimana tempat Alex dan Jen menepikan perahu mereka. Dengan sisa tenaganya, Jen pun menarik perahunya ke danau. Dengan sisa tenaganya, ia mengayuh perahu itu. Akhirnya Jen sampai di pinggir danau itu. Ia segera turun.
Ia pun terjatuh. Ia ingin memanggil orang-orang yang di pinggiran danau, tapi ia tak sanggup. Di sana terlihat Brad yang sedang memberikan arahan kepada para pengunjung. Namun salah satu dari mereka melihat keberadaan Jane. Kemudian dengan cepat Brad menghampiri Jane. Akhirnya Jane pun selamat dan film pun selesai.